Enggak hidup mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi wa taufiqihi wa inayatihi tatimmus salihat. Salatu wassalamu ala nabiyina wa maulana Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai duduk itikaf kita pada pagi menjelang siang ini dengan memuja serta memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan pujian terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukurnya kita pada pagi hari ini menjadi sababiyah, wasilah Allah Subhanahu wa taala kemudian mencurah limpahkan banyak nikmatnya kepada kita pada pagi hari ini. Minimal hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Keduanya mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad biqaulina Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu di banyak tempat lah ya di musola, lingkungan, sekolahan itu ya. Kemarin itu kayaknya sekolah terakhir acaranya anaknya Bapak Ibu itu pawai menjelang Ramadan. Alasannya karena menyambut bulan suci Ramadan. Saya barusan ngeliatin TV-nya Bapak Ibu tuh sekarang tanggal 26 Sya'ban. Kalau menurut kalendernya berarti puasa bisa jadi 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Ya semoga tidak ada perselisihan. Andai kata ada perselisihan tanggalnya, Bapak Ibu harus jujur. Kalau mulainya ikut yang hari Rabu, ya nanti berakhirnya ikut hari Rabu. Ya jangan mulainya ikut hari Selasa gitu ya, terakhirnya nanti ikut yang Rabu, kan nggak fair kalau begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perbedaan, pesan saya ya komitmennya yang kuat dari awal ikut siapa gitu. Ikut pemerintah, LSM Ormas yang diikuti atau yang mana gitu. Kalau saya sih selama ini selalu ikut pemerintah gitu ya. Ya semoga nanti kalau ada perbedaan, biasanya Pak Menteri Agama itu silaturahmi gitu. Nanti insya Allah sama pengumumannya itu, biasanya begitu. Jadi sekarang kan sudah pada pasang PP itu ya, organisasi A hari Selasa gitu ya. Nanti kalau sudah silaturahmi biasanya berubah. Nah pagi hari ini kalau saya baca tentang hari kiamat kayaknya juga nggak fair gitu kan. Daripada saya baca kitab Bustanul Wa'izin, ya kita geser dulu ngomongin puasa saja hari ini. Yang pertama begini, Ramadan itu dalilnya nggak berubah. Halaman sama suratnya juga sama dari dulu. Karena memang dalilnya ada di situ. Surat Al-Baqarah 183 kan nggak berubah. Yang wajib berubah itu adalah tujuannya, bahwa puasa itu punya tujuan. Dari dulu kan ya cuma itu aja, bertakwa aja gitu. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setelah 50 bulan berpuasa misalnya gitu ya, atau 40 bulan ikut berpuasa, apa ya sudah ada nilai takwa yang jumlahnya 50 misalnya begitu. Akhlaknya orang yang bertakwa, karakteristiknya orang bertakwa dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ya. Misalnya beriman sama yang gaib, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rizki, kemudian silaturahmi, kemudian bisa senang sama fakir miskin. Itu kan karakternya orang bertakwa menurut Al-Quran itu. Sehingga kalau kita puasa Ramadan, dari awal puasanya masuk kuliah Ramadan, kita tidak punya problematika masalah yang ada dalam hidup kita, maka selesai Ramadan ya orang ini ya begitu aja gitu. Dia nggak ngerti masalahnya, bahkan bagaimana cara menyelesaikannya juga pasti nggak tahu gitu. Maka saran saya Bapak Ibu, kalau ketemu baca surat Al-Baqarah 183 itu, yang ujungnya coba dikasih stabilo warna merah, lalu kita renungkan tujuannya apa sih, la'allakum tattaqun. Bagi orang tafsir
atau orang yang senang dengan baca tafsir gitu Pak Ibu, biasanya dia suka mengulik dari kalimatnya. La'alla itu kalau pakai ilmu nahwu namanya huruf taroji. Huruf apa Pak Ibu? Taroji. Taroji itu maknanya harapan yang kemungkinan bisa terjadi, atau harapan besarnya harus menjadi gitu. Nah, lawan katanya taroji itu adalah tamani. Hurufnya itu laita. Jadi kalau laita itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Misalnya apa? Semoga Bapak Ibu yang saat ini sudah 60 tahun habis ngaji berubah umurnya jadi 6 tahun. Enggak mungkin kan Pak Ibu itu ya. Tapi kalau taroji itu harapan gitu. Semoga Bapak Ibu yang saat ini dengar ngaji ini habis ini lebih baik. Bisa apa enggak begitu? Itu pakai taroji, la'allakum tatakun. Nah gitu Pak. Sehingga orang yang berpuasa biar ada perubahan-perubahannya itu, Bapak Ibu Ramadan kali ini coba nulis satu kata aja setelah puasa mau ngapain gitu. Atau bisa apa gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu saat ini belum menikah atau pengen nikah lagi gitu, misalnya gitu ya, atau pengen nambah istri, kan ada 3 itu, belum nikah ya toh, mau nikah lagi, atau menikah lagi itu maksudnya bercerai meninggal atau ada masalah kan gitu toh, atau mau nambah istri, berarti kan ada 3 komponennya itu. 3-tiganya ini adalah harapan. Jadi waktu masuk Ramadan dia itu nanti akan berdoa yang kata kuncinya itu satu itu, semoga bisa menikah, misalnya begitu. Bagi yang belum pergi haji misalnya, ya toh, Ramadan besok ini dia disuruh concern doanya haji, atau pengen nambah pergi haji gitu ya, atau bercita-cita mau pergi haji. Jadi jangan sampai urusan yang wajib-wajib gitu tuh nggak pernah disampaikan gitu Bapak Ibu. Sehingga dia menjelang berbuka puasa itu doanya itu gebyahuyah. Apa sih gebyahuyah itu ya? Gebyahuyah itu tanpa konsep. Gebyahuyah itu nggak punya keyakinan yang kuat gitu Bapak Ibu. Itu namanya gebyahuyah kalau kata orang Jawa itu. Jadi apa aja itu, atau bahkan malah bingung, nggak berdoa misalnya begitu ya. Padahal Ramadan itu kan isinya doa semua itu Pak Ibu. Mulai dari nawaitu somagotin waktu subuh seperti ini sampai nanti azan maghrib, itu doanya orang puasa tuh nggak tertolak kan gitu kata Nabi. Masa iya sih gitu. Kalau dia cuma doa satu kalimat, satu harapan, satu keinginan, masa Allah yang maha baik tidak mengijabah gitu Pak Ibu. Wajibnya diijabah. Tinggal kita mintanya serius, sungguh-sungguh apa tidak begitu. Ya, ini ilmu cocok logis sih sebenarnya. Karena itu harapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dulu saya semenjak dari merbot masjid ya nyapu masjid, ya vakum masjid, bersihin toilet masjid, ngelap mimbar masjid gitu ya. 3 tahun saya merbot masjid itu di Raya Hosing itu. Itu saya sudah begitu Pak Ibu. Jadi dulu saya kalau Ramadan iktikaf doanya begitu, ya Allah besok pengen beli celana jin gitu. Zaman itu ya, tahun 99-2000. Karena di zaman itu celana jin tuh kayaknya tuh mewah banget buat hidup saya gitu. Karena dia mewah menurut hidup saya doakan sama Allah, ya Allah semoga bisa beli celana jeans. Alhamdulillah habis lebaran kerja proyek jadi kena bisa beli jin. Nah kan lumayan kan Bapak Ibu. Nah itu target satu kesampaian itu. Jadi kalau ada sekarang sarjana sudah, wajah cakep, pinter pasti gitu, kok belum nikah, itu pasti ada masalah orang itu Bapak Ibu. Mungkin dia nggak pernah berani berdoa mau menikah. Begitu. Hari ini Bapak Ibu kaya iya, rumah di komplek, duit miliaran, kok dia belum pergi haji, mungkin nggak pernah berdoa mau pergi haji. Begitu. Nah, Ramadan itu disuruh nyari harapan-harapan besar, semoga yang diharapkan oleh Bapak Ibu itu diwujudkan.
Itulah la'allakum tattaqun. Nah, atau yang paling hebat ini, maaf ya, paling hebat. Kalau sebelum puasa Ramadan itu kita suka nyari rezeki yang salah, sebutlah haram gitu. Ya tetangganya haram, subhat gitu. Ya suka maling, korupsi, manipulasi, ngebohong, ngibul, nipu. Itu kan jelek semua tuh itu, Pak Ibu. Saya nyebutnya sih busuk ya. Itu perkara-perkara busuk jelek itu, Pak Ibu, itu harus Bapak Ibu sebut sama Allah. Ya Allah, kok selama ini saya rezekinya begini ya, gitu loh, Pak Ibu. Akhirnya waktu Ramadan dia doanya tuh serius, sambil dinikmati bahwa puasa itu ternyata lemes, lapar, dahaga gitu ya. Terus kalau puasa itu nggak butuh makan banyak dan nggak bisa makan banyak gitu. Berarti kan Bapak Ibu harus jujur bilang sama Allah, oh, orang hidup itu ternyata tidak harus banyak, bisanya cuma sedikit ya. Jadi ya nggak usah mencuri, nggak usah bohong dan seterusnya gitu loh, Pak. Jangan puasa terus tiap tahun gitu. Ya maling juga terus jalan gitu loh, Pak. Korupsinya ya terus dia juga gitu. Terus gimana dong? Jadi ini puasa kayak nggak ngerubah gitu loh. Padahal tujuannya Allah mensyariatkan puasa itu, mewajibkan puasa itu untuk merubah, agar Bapak Ibu yang ketemu sama puasa itu menjadi. Itu harapannya, Bapak Ibu. Jadi janganlah Allahnya itu nggak terwujud. Nah, satu itu, Bapak Ibu ya. Yang nomor dua, biar harapan ini terwujud, kayaknya tidak ada cara lain, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu cara puasanya ngikut Nabi. Karena petunjuknya puasa itu datang dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu adalah generasi kedua paling sempurna di dalam mengerjakan perintah Allah, termasuk puasa Ramadan. Mana buktinya? Ya yang disebutkan oleh Al-Quran, inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wahadan nabi. Jadi orang-orang yang bisa mengikuti sempurnanya ibadahnya Ibrahim adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi ini, nah Nabi ini itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim itu kalau dikasih perintah, dikasih larangan, dikerjakan sempurna. Ibrahim itu kalau disuruh sama Allah tidak ada yang terlewatkan apalagi dikurangi, sempurna. Mulai dari motong kambing, sapi sampai motong anak. Nah, gitu ya. Mulai dari perintah motong kuku, motong rambut, nyukur kumis, itu semuanya Ibrahim mengerjakan sempurna. Motong kukunya sempurna, harinya tepat sesuai dengan aturan. Itu Nabi Ibrahim. Jamnya juga mungkin tepat. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad nyuruh Bapak Ibu motong kuku hari Jumat gitu. Berarti Bapak Ibu kalau motong kuku disuruh hari itu sempurna itu. Masih banyak orang yang ngikut Nabi Muhammad, suruh motong kuku Jumat aja, motong kukunya kapan aja, kapan ia ingat, kapan ia mau. Kan itu masalahnya tuh, Bapak Ibu. Apa susahnya sih motong kuku hari Jumat gitu loh. Emang kenapa sih hari Jumat loh? Nabi Muhammad yang suruh, kan gitu aja itu. Sesederhana itu. Tapi kita tidak bisa mengerjakan perintah itu. Makanya sering jamaah umroh haji itu bertanya begini, sebenarnya apa sih esensinya kalau kita ihram? Kok cuman nggak boleh pakai minyak wangi, motong kuku, motong rambut, nyabut rumput, kan gitu ya? Apa sih gitu? Padahal esensinya jelas, itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah itu seringan apapun, biasanya kita itu punya kecenderungan untuk melanggar. Dan faktanya pelanggaran ihram itu selalu ada, dikerjakan oleh jamaah. Berarti apa karakternya? Kalau ada perintah, itu banyak orang yang satu tidak bisa mengerjakan, nomor dua tahu tapi tidak mau melakukan, atau memang punya kecenderungan kalau dilanggar ngapain sih gitu. Padahal kalau kita manasik itu kan diulang-ulang ya. Ada manasik lagi, ada praktek, ada penguatan, ada diingatkan, begitu aja itu orang manasik. Ya beda 1 hari 1 jam udah lupa.
Tidak boleh nyopot ihram sebelum tahallul, baru check in hotel ganti anduk, misalnya gitu ya. Padahal kalimatnya jelas, tidak boleh. Nah, karena Nabi Muhammad itu paling sempurna puasanya, mencontoh perintahnya Nabi Ibrahim gitu, maka Bapak Ibu coba Ramadan kali ini cara puasanya disamakan dengan Nabi. Caranya bagaimana? Tanya sama istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya Aisyah. Berarti puasanya Nabi yang paling tahu kehidupannya Nabi ya Aisyah. Maka hadis-hadis tentang sholat malam, tarawih, qiyamul lailnya beliau, sahur, buka puasanya beliau, itu sumber datanya validnya dari Ibu Aisyah pasti itu. Misalnya Ibu Aisyah pernah berkata begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru bisalasati rutobin, fa illam tajid fa bitumurin, fa illam tajid fa bihasawatin minal ma'i. Misalnya itu dalil yang dipakai oleh kita. Nabi Muhammad itu, kata Ibu Aisyah, kalau berbuka puasa itu pakai 3 butir kurma rutob, muda, enak, legit, seger, gurih. Nah, itu kurma rutab, karakternya seperti itu ya. Kemudian kalau tidak dapat rutab, beliau konsumsi kurma biasa ya, mungkin sukari, mungkin ambari, mungkin apa, itu namanya kurma biasa, ajwa dan seterusnya. Kalau tidak nemu kurma biasa, beliau itu minum seteguk air putih atau mineral lah ya, menghisap bahasanya Nabi. Mungkin zam-zam yang dimaksud itu. Nah, 3 kalimat ini kan petunjuk. Kita disuruh oleh Ibu Aisyah mengikuti cara bukanya Rasulullah. Nah, lalu kita bawa ke kita sekarang. Kalau mau berbuka puasa zaman Nabi ada ngabuburit enggak sih, misalnya begitu ya. Kan jawabannya enggak ada loh. Tapi kan banyak di antara kita, mungkin kuluna atau kuluhum gitu ya, masing-masing kita atau kita semuanya gitu ya, menjelang berbuka itu pasti keluar rumah, misalnya gitu ya, namanya jalan sore menjelang berbuka. Pahala kagak, dosa mungkin ya, setidaknya mengurangi nilai pahala barangkali kan gitu ya. Kenapa? Ya karena interaksi sosial di tempat jajanan buka puasa itu yang jadi masalah. Ya nawar ini, nawar itu, akhirnya kurang cocok, ya cemberut, ya ngomel, ya macam-macam lah kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, besok silahkan berbuka puasa, konsumsinya itu kurma rutab dulu. Mengkonsumsi kurma ini tidak 1 tahun Bapak Ibu, tidak 1 tahun. Bapak Ibu disuruh ngerubah pola makan, gaya makan, jenis makanan itu enggak tiap hari, enggak. Cuma 9 hari selama puasa aja. Jadi buka puasa makan kurma. Bisa enggak Bapak Ibu? Ada yang bisa, banyak yang tidak. Kenapa begitu? Karena di rumahnya tidak mendukung semuanya. Nah, ini saya pesan sama istri-istri yang baik-baik, istri-istri yang solihat itu. Kalau menyajikan hidangan puasa di meja makan puasa, tolong bakwanya gorengnya habis maghrib aja. Jadi waktu mau maghrib itu yang dihadirkan cuma kurma saja di situ, di meja itu. Insya Allah suaminya akan makan kurma. Tapi kalau diadu, ada kurma, ada lontong, ada bakwan, ada martabak, ada sambal kacang, suaminya milih mana? Kan itu masalahnya toh. Tapi kalau kurmanya doang yang ada di situ, dia nggak akan pilih yang lain Bapak Ibu. Makan bakwannya habis sholat maghrib, kan bisa begitu Bapak Ibu. Makan martabaknya habis sholat maghrib, kan boleh begitu Bapak Ibu. Makan nasi padangnya habis sholat maghrib, kan enak begitu Bapak Ibu. Kenapa ya kok konsumsinya 3 butir kurma rutab itu? Karena beliau itu konsentrasi kepada waktu maghrib, sholat maghrib yang waktunya sebentar, pendek, sehingga butuh energi, butuh asupan, butuh gizi, butuh serat yang kalau dikonsumsi 1 menit langsung jadi energi. Ada nggak makanan yang 1 menit langsung bisa jadi energi? Ya namanya kurma.
Kalau bakwan itu proses jadi energinya butuh 4 jam, 5 jam. Jadi jam pertama itu bikin ngantuk si bakwan itu. Apalagi tambah kacang, setengah menit kemudian ngantuk. Lemes iya, enak kagak. Ini kan butuh dipuasain tuh Bapak Ibu. Caranya itu loh. Ini ada orang sholat maghrib puasa kok sholat maghribnya nggak berjamaah misalnya, karena lagi asik makan lontong. Mau sampai kapan itu? Kalau begini terus puasanya ya nggak nikah habis puasa Bapak Ibu. Kalau puasanya model begini terus ya nggak haji. Kenapa ya? Karena caranya tidak sama dengan Rasulullah. Saya tidak pamer ya Bapak Ibu. Saya sampaikan iklan, ini iklan, saya nyebutnya iklan aja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pernah mengizinkan saya puasa 1 bulan penuh, di mana ayat ini turun di Mekah sama Madinah. Sampai saya lebaran di sana misalnya begitu. Itu sampai hari ini Bapak Ibu ya. Gaya ini nggak berubah sampai hari ini. Jadi kalau saya pergi tahun 2014 lebaran di sana gitu ya, sampai hari ini nggak berubah. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah pas Ramadan, biasanya keluar dari hotel itu mau sholat asar atau nanti mau menjelang berbuka puasa habis asar gitu ya, uyak-uyakan gitu ya. Itu ada sekelompok anak muda pakai rompi-rompi khusus gitu ya, warnanya hijau. Itu nyari orang yang diajak buka puasa. Jamaah haji Indonesia, jamaah umrah Indonesia biasanya keluar dari hotel, apapun merek hotelnya, itu biasanya ditanya, ditungguin gitu ya, samping toilet 3, 6, 4 itu banyak orang di situ. Bapak Ibu ditanya gini, ya haji Indonesia, hayya nuftir ma'ana dakhilal haram, hunaka rutabin wa hunaka tumurin wa hunaka ma'u zamzamin wa hunaka ma'kulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata dia. Terjemahannya begini, Pak Haji, Bu Haji Indonesia, ayo buka puasa dengan kami di dalam Masjidil Haram. Di dalam masjid itu kami sediakan rutab, kami sediakan kurma, kami sediakan air zam-zam, kami sediakan hidangan yang dihidang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada susu biasanya ya, susu campur kurma biasanya kan gitu itu, ajin itu kan, sama gandum, roti Arab spesial, roti tawar kalau bahasa kita hari ini ya. Nah, sampai hari ini di dalam Masjidil Haram itu kan memang tidak boleh kalau puasa Ramadan ada hidangan yang melebihi dari makanan-makanan itu. Misalnya Bapak Ibu mau nyari nasi Bukhari, nasi kembuli, itu adanya di pelataran masjid, di halaman Masjid Al-Haram. Mau nyari buah anggur, pisang, jeruk, itu ada di pelataran masjid. Mau nyari minuman Sprite, Fanta, Coca-Cola, Seven, dan itu ada di halaman masjid. Nah, masalahnya adalah waktu Bapak berjalan dari hotel menuju ke masjid, kan melewati problematika itu kan. Iman mulai goyah itu, mata mulai tergiur itu, mau makan biryani, Bukhari, buahnya anggur, atau masuk ke dalam masjid hanya ada ruktab sama korma sama zam-zam. Misalnya Allah takdirkan tahun ini Bapak Ramadan di Mekah, mau buka puasa di dalam masjid atau buka puasa di halaman masjid, kan itu aja tuh. Bapak Ibu mau buka puasa yang mana? Nanti tanggal 26 saya kirimin fotonya ya. Saya kirimin foto ke Bapak Ibu. Saya akan pergi umrah Ramadan ini ya. Tak kirimin foto buka puasa alam Masjidil Haram di dalam masjid. Pasti masih begitu. Dan itu sudah berkali-kali itu. Saya membuktikan itu. Enggak pernah berubah peraturannya. Adanya ruktab, korma, sama ajin, sama gandum. Udah. Nah, ada sebagian kita itu kalau disuruh milih buka puasa begitu itu tetap aja karakternya itu curang. Dia masuk ke dalam masjid ngambil ruktab, keluar masjid makan kepala kambing, itu kan curang namanya. Emang
Mungkin budayanya dia kali ya. Dia nggak ngerti bahwa makan ruktab dalam masjid itu Rasulullah. Kalau dia buka puasanya sama dengan Rasulullah, tempatnya sama dengan Rasulullah, itulah yang dimaksud dengan surat Al-Imran 31 itu Bapak Ibu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Itu ayat itu bukan enggak dibaca, dia dibacalah, ngaji mah tiap hari denger ayat itu. Kalau kamu seneng sama Allah gitu ya ikut saya lah. Yang diikuti apanya itu? Ya puasanya, ya makanannya, ya buka puasanya, ya tempatnya, ya caranya gitu. Mestinya hasilnya optimal lah Bapak Ibu. Wong sama kok. Maka Bapak Ibu hari ini nanti segera cari korma ya, segera cari korma. Saya tidak dagang korma. Bapak Ibu cari aja, kan banyak sekarang. Tinggal klik si Shopee apa-apalah gitu. Korma rooftop semoga ada. Nah, korma itu macam-macam Bapak Ibu. Ada model-model. Bapak Ibu nulis rooftopnya mungkin juga beda-beda. Ada rooftopnya Sukari, ada rooftopnya si Ajwa, macam-macam itu korma. Lah, sehingga Bapak Ibu yang dikerjakan oleh Rasulullah itu kalau buka puasa di dalam masjid, ini kan sesuatu banget ya kalau di Mekah. Itu kan 15 sampai 10 menit barangkali ya. Sebelum azan, itu imamnya itu baca doa, Imam Masjidil Haram. Dia baca doa. Semua orang menghadap ke kiblat, baca doa. Mengaminkan doanya sang imam atau doa masing-masing. Nah, itu kalau di kita kan belum lazim tuh, Pak. Bapak Ibu waktu mau berbuka biasanya sibuk dengan apa? TV. Dengerin ceramah, mendengarkan doanya Ustadz di TV. Padahal Ustadz di TV waktu berdoa Bapak Ibu belum WA kan? Jangan-jangan harapannya Bapak Ibu belum di WA ke Ustadz itu gitu. Ustadz saya pengen nikah habis puasa. Kan mungkin gak tersebut itu doa. Ustadz saya pengen haji setelah Ramadan. Kan belum titip pesan sama Ustadznya. Kenapa tidak berdoa sendiri sih Bapak? Atau mengaminkan tadi doa yang di masjid, live di masjid itu ya. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu kan menjadi mahal kalau, nah ini ya kita masuk ke yang lebih dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu tengok, yang namanya nyari orang diajak buka puasa itu kan berarti keren. Jadi jangan sampai kita 1 bulan penuh ke masjid kemana-mana malah nyari buka puasa, bukan Bapak Ibu. Tapi disuruh ngasih orang diajak buka puasa kan itu. Loh, ini ada orang selama Ramadan itu ke masjid nggak pernah bawa apa-apa. Tapi asal habis maghrib bawa berkat pulang ke rumah. Iki opo kata saya. Katanya ini hidangan berkah, bukan berkah kalau begitu. Yang dibawa pulang itu mungkin hidangan takjil. Takjil itu kan hidangan spesial buat orang yang berpuasa. Gara-gara dibawa pulang, waktu ada musafir datang udah nggak ada apa-apa. Karena dibawa pulang. Besok tolong dikurangi yang kayak gitu-gitu. Syukur nggak ada. Jadi semua orang yang mau ke masjid lah yang bawa buat buka puasa, gitu loh, Pak. Nanti kalau bawa semua siapa yang makan Ustaz? Pasti ada. Ya entah musafir, entah siapa, pasti ada lah Bapak Ibu. Iya maaf Bapak Ibu, saya kalau Ramadan mau pergi ceramah tarawih gitu ya. Itu biasanya kalau agak jauh, saya dari rumah bawa korma 3. Saya bawa, pasti bawa. Harapannya biar saya tidak berharap bahwa orang yang ngasih buka puasa itu nanti dia akan mendapatkan pahala puasa saya kan Bapak Ibu. Jadi saya bawa aja punya saya sendiri. Minimal saya tidak ngambil punya orang, apalagi nguntit punya orang kan gak menarik seperti itu. Puasa kok belajar nguntit. Kapan jujurnya kalau begitu? Puasa kok naruh korma di bawah jok motor. Kapan benernya? Puasa kok bawa nasi bok. Baru sholat maghrib nasi boknya udah taruh depan. Ini jatah saya, ini jatah saya. Yang jatah siapa sih? Emang ada jatah gitu? Kayaknya gak keren banget ya ini jatah. Nah, Indonesia ini banyak dari kita yang kayak gitu-gitu tuh belum beres Bapak. Ya alhamdulillah hari ada makan itu kayaknya tangannya semua orang itu kayaknya pengen megang semua gitu loh.
Jadi kok belum ada tangan-tangan yang menjaga diri gitu loh. Oh, bukan punya saya. Oh, udah biasa makan. Oh, udah sering ketemu. Ya kalau hari itu nggak ketemu, nggak dapat bagian, ya alhamdulillah, memang bukan punya kita. Kita juga nggak bawa, ngasih juga nggak. Kenapa sih? Loh, kalau kita contoh yang di Mekah tadi kan keren tuh. Nyari orang. Jadi bukan ngambil punya orang. Nah, ngajak orang. Bukan sendiri-sendiri gitu loh. Kan kalau begitu akhirnya kena coba Bapak bawa deh dari rumah besok ya, maghrib sini bawa korma 1 kardus, sukari gitu. Insya Allah nanti orang ngerubung itu. Ngerubung nggak itu? Ngerubung. Bapak bawa. Kalau Bapak bawa. Tapi kalau karakternya Bapak pengen yang ngerubung terus, ya sampai kapan ya ngerubung aja terus. Nggak akan berubah itu, Pak. Karena itu urusan mindset kan itu. Nah, kali-kali nanti Bapak Ibu komitmen lah. Kalau selama ini kita itikaf di sini, ya puasa di Mekah lah gitu. Biar ngerti euforianya Ramadan di Mekah. Sampai Nabi Muhammad ngasih apresiasi kan Bapak Ibu, umroh Ramadan itu ke haji ma'i, seperti pergi haji bareng dengan saya. Coba. Saking hebatnya itu Ramadan Bapak Ibu. Nah, ternyata tadi bahwa prakteknya hidupnya Rasulullah kalau di umroh itu Ramadan itu ada semua itu. Banyak orang dermawan, kan Nabi sudah mengatakan sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Itu prakteknya di Mekah. Banyak orang dermawan, banyak orang baik, makanan di mana-mana. Dan itu fakta. Nah, di kita masih ada urusan buka puasa, misalnya pakai anggaran masjid. Emang nggak ada orang solehnya kalau Ramadan. Sahur pakai anggaran masjid, emang nggak ada yang ngasih jamaahnya. Ya, kan itu perlu dirapatin tuh, masa iya sih gitu. Nah, Bapak Ibu kalau gaya puasa, buka puasanya seperti ini, insya Allah habis Ramadan nikah lagi atau nambah istri. Nah gitu. Kalau gaya buka puasanya seperti ini, habis Ramadan haji lagi, minimal berani niat haji itu. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi tuh. Kan Nabi Muhammad menyatakan sama Bapak Ibu, kalau menjelang berbuka itu ada doa yang sangat mustajabah. Contohnya tadi Mekah itu. Ya baca doa, ya kita yang agak kelepotan bahasa Arabnya ya ngikutlah. Ngikut gitu. Ini kadang-kadang ada orang mau buka puasa berantem gara-gara naruh aqua, Bu. Itu saya kesel banget kalau ngeliatin orang begitu itu. Gara-gara naruh aqua tahu enggak? Yang satu pengennya akuanya didirikan, yang satu pengennya dibalik, berantem Bapak Ibu orang. Wah, ada orang begitu Bapak Ibu. Hanya cuma cara naruh aku aja bisa ribut itu. Orang disuruh begini, wah aki-aki no maunya dibuka. Yang satu lagi mau dicolokin, yang satunya enggak. Walah, ngapa sih ya kayak gitu-gitu kok dimasalahin gitu. Itu cara berbuka puasa Bapak Ibu. Cara berbuka puasa pakai korma ini Bapak Ibu nanti tolong dibaca ayatnya 184. Kan cuman ayaman ma'dudat. Suruh konsumsi korma itu kan cuma 29 hari. Nanti kalau sudah selesai puasa udah nggak usah makan korma lagi, nggak apa-apa gitu loh Bapak Ibu. Tapi kita besok buka puasa makanannya korma, udah begitu. Makan korma, yang lain-lainnya itu habis sholat maghrib boleh. Kalau dulu peraturannya serem. Kalau sudah maghrib silahkan berbuka sampai pas azan isya sudah nggak boleh makan. Makanya dia makannya habis maghrib semua itu. Wah, orang susah itu akhirnya. Kan sudah dirubah ya peraturannya ya. Boleh makan, boleh minum, boleh berkumpul sampai subuh. Artinya Bapak Ibu cuma disuruh manage makanannya apa dulu, cuman disuruh ngubah aja. Korma dulu, habis maghrib baru yang lain-lain, habis isya yang lain lagi kan gitu itu.
Jadi bukan semuanya di habis maghrib. Baksonya habis maghrib, mie ayamnya habis maghrib, ya toh? Empek-empeknya habis maghrib, esnya habis maghrib, lontong habis maghrib, semuanya habis maghrib. Yang enggak kayaknya terawih itu, terawihnya ngantuk, terawihnya enggak pergi, terawihnya kalau mau, kan gitu akhirnya itu. Karena semuanya habis maghrib gitu. Nah, sahur kemudian Bapak Ibu. Caranya Nabi Muhammad sahur itu ya. Nabi Muhammad itu kalau sahur redaksinya ada berkah, ada nufarik, ada surbatul ma'. Sahur itu kata Nabi membedakan puasanya Bapak Ibu dengan Yahudi Nasrani. Mereka puasa tapi tidak pakai sahur, Bapak Ibu disuruh sahur. Sahur gampang atau susah? Buat bapak-bapak gampang. Yang susah itu anak kita. Ya toh? Anak kita itu yang masih kuliah-kuliah semester 1 SMA itu ya, kalau dibangunin suruh sahur, insya Allah toh, susah. Dari ruang tidur utamanya dia 6 kali pindah ke ruang tamu. Dari ruang tamu dibangunin 6 kali pindah ke kursi tamu. Nah, kira-kira begitu ya. Sampai emosi, udah mau imsak katanya. Mau makan enggak? Wah, gitu kan. Kenapa ya mereka kok enggak mau sahur? Bolak-balik Bapak Ibu. Sahur ini perintah Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur-sahur itu banyak-banyaklah berdoa, istighfar, munajat dan seterusnya. Rasulullah itu yang nyuruh sahur, tasakharu. Kamu bersahurlah. Yang nyuruh siapa? Rasulullah. Karena yang nyuruh Rasulullah, Bapak Ibu pakai surat Al-Imran, ikutlah Rasulullah waktu sahur. Namanya waktu sahur, sepertiga malam. Ada orang puasa habis traweh. Sahurnya habis traweh. Kenapa habis traweh? Karena kalau nggak sahur habis traweh, nanti khawatir nggak bisa bangun malam atau telat ke kantornya. Coba Bapak Ibu. Jadi dalilnya itu, saya kalau pakai sahur ke kantornya nanti kesiangan. Kalau saya ikut sahur nanti ke kantornya telat. Kalau saya ikut sahur nanti saya ngantuk dan lain sebagainya alasannya. Ya kalau gaya sahurnya kayak begini ya habis Ramadan nggak nikah-nikah Bapak Ibu. Karena pada waktu sahurnya dia tidak berdoa. Sahurnya dia nggak ngikut perintah. Apa hebatnya sahur? Kalau Bapak Ibu sahur dinikmati itu. Innallaha yanzilu ilas sama'id dunya khina yabqa min sulusayil lail. Allah itu turun ke langit dunia, datang ke meja-meja makan Bapak Ibu. Yang dicari oleh Allah 3 orang. 1, yang minta aku kasih. Yang tobat dulu ya, yang tobat aku terima. Yang minta aku kasih, yang berdoa aku kabulkan. Itu dicari Bapak Ibu. Masa iya Bapak Ibu waktu sahur, habis makan sahur kira-kira 5 menit, 10 menit langsung baca doa. Ya Allah, nah itu. Ini jangan asal mau sahur malah ngidupin TV. Yang ditonton sahur seger bareng Denny Cagur, bareng sama Patrio, si Sule. Mereka nggak salah Bapak Ibu. Mereka nggak salah. Mereka bener. Tugasnya mereka kan menghibur. Yang salah ya Bapak Ibu waktu nyekelekin TV-nya. Wong TV itu kalau nggak dicekelekin mati, nggak ada Denny. TV-nya ada nggak kalau nggak dicekelekin? Kan nggak ada. Cuman Bapak cekelekin aja itu. Yang harusnya nyebut nama Allah, ya Allah, sepertiga malam ini kau hadir di hadapan saya, sambil dikhusyukkan hatinya, terima kasih dan lain sebagainya. Sebutlah 2 kata tadi itu, nikah sama haji. Nanti kita tengok habis puasa ada pergerakan apa keimanannya, gitu Bapak Ibu. Nah, ada lagi tuh kalimatnya Rasulullah apa? Sahur itu berkah. Karena dia berkah, masing-masing kita ini nggak ada orang yang bisa sahur makan banyak, itu nggak ada. Karena berkah.
Yang namanya berkah itu ya sedikit tapi hasilnya optimal. Airnya sedikit tapi menyembuhkan penyakit, kan itu berkah. Kalau minta air berkah sama orang kok 1 galon, 1 liter, malah ragu-ragu orang Bapak Ibu. Justru seteguk air itulah yang berkah. Justru yang sedikit itulah yang berkah. Ternyata betul. Kalau kita nggak sahur Bapak Ibu, seharian itu kita makan 3 kali, pagi, siang, malam, baru tidur, ya. Tapi kalau kita sahur, pagi libur, siang libur, ketemu malam, kuat nyatanya. Itu namanya berkah. Barangnya kecil, asupannya kecil, nyatanya bisa menahan Bapak Ibu sampai malam kembali. Itu namanya berkah. Jadi berkah itu bukan jumlah banyak, tapi bicara fungsi, itulah berkah. Duit yang diberkahi, duitnya dikit, pikniknya sering, nah itu berkah itu duit. Jadi bukan punya duit tapi nggak pernah piknik, diem aja di pondok gede, misalnya begitu. Duit yang berkah itu apa? Duitnya dikit, pikniknya banyak. Anak yang berkah, anaknya cuma 1, tiap 5 waktu transfer duit 1 juta. Mau sholat duhur transfer 1 juta, mau sholat asar transfer 1 juta. Itu anak diberkahi. Tapi kalau anak yang nggak diberkahi berarti anaknya ada 5, 5-5-nya nggak pernah ada yang transfer, baik 5 waktu maupun 1 tahun, kagak ada satupun. Akhirnya kita angkat tangan tuh, ya Allah, anak saya 5, kagak ada sama sekali yang transfer duit katanya. Ya saya sih ikhlas ya Allah, tapi kok ya kebangetan anak-anak gitu loh Pak Ibu. Jadi ikhlasnya pakai koma, ikhlas ya Allah tapi. Ini kan mau puasa, ya kalau kita jadi anak ya orang tuanya ditengok berasnya udah ada belum, gulanya cukup apa enggak, telurnya ada, apa ya bahasa, dibelikanlah. Jangan sampai orang tuanya nggak makan enak, padahal anaknya makan enak, kan gitu tuh Pak Ibu. Ya syukur kalau Bapak Ibu ndak usah nungguin anak, udah bisa lengkap semuanya, alhamdulillah kan gitu ya. Ternyata berkah itu bukan bicara jumlah, tapi sedikit tapi optimal, hasilnya banyak gitu loh Bapak Ibu. Umur yang diberkahi, umur yang dihabiskan untuk ibadah sama Allah, digunakan taat untuk Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan umur panjang itu angkanya nggak lebih dari 16 tahun sampai 18 tahun. Jadi kita disuruh ngitung itu 16 tahun itu adalah umur, nafas, langkah yang digunakan untuk beribadah. Yang tidak digunakan ibadah itu bukan umur kita, kira-kira begitu. Setelah dicek-cek ternyata benar. Kita disuruh ngitung. Itu namanya apa? Berkah. Maka sahurlah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan Rasulullah itu kalau misalnya Bapak Ibu mau ngunyah nasi 5 sendok nggak bisa, 3 sendok nggak bisa, 1 sendok juga sulit gitu Bapak Ibu. Karena badan kita ini kan memang lagi tidak memproduksi makanan kan gitu di jam itu. Tapi karena diperintahkan sama yang menciptakan kita, ya kita kerjakan. Mau kayak apa kayak prosesnya, ya dikerjakan aja. Kalau 5, 3, 1 susah ngunyah makanan, Nabi sampai mengatakan apa? Sahurlah walaupun tidak ngunyah makanan, minum air putih, syurbatil ma'. Ini minum air putih ini disuruh diakhirkan biar sunnah mengakhirkan sahurnya dapat. Minum air putih. Ya Allah Gusti, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada aja udah orang keliru. Disuruh minum air putih, akhirnya malah minum kopi. Kopi terakhir apa itu? Minumannya itu pas menjelang imsak, menjelang subuh, air kopi. Wah, baru kumur-kumur pakai air putih, masya Allah. Mau disuruh minum air putih aja kok susah. Padahal air putih itu menyehatkan. Ini kalau di Mekah biasanya prakteknya gini, Pak. Kurang 2 menit orang mau ngadep ke Ka'bah, bawa zam-zam yang gelas putih itu kan, dia baca doa macam-macam tuh. Mungkin yang dibaca doa standar lah. Nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan sifan min kutain wa saqam min maradin kan gitu ya. Doa standar lah itu kan. Akhirnya dia bismillah, kurang 2 menit.
terus adzan subuh. Itu yang namanya mengakhirkan sahur, minum berkah. Maka Bapak Ibu kalau mau begitu, pergi dari rumah, sudah gosok gigi, pakai baju, pakai minyak wangi, datang ke masjid, kan bisa lihatin jam ya. Adzan subuhnya jam 5 misalnya, jam 4 lebih 58 menit air itu sudah kita pegang, lalu kita teguk. Nah, itu namanya mengakhirkan minum sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau model puasa bukanya seperti ini, sahurnya seperti ini, habis puasa tahun ini insya Allah haji, insya Allah nikah, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada doanya ya. Mau puasa ngerti dulu yang mau diminta apa, yang mau dirubah apa, gitu Bapak Ibu. Kalau semuanya sudah selesai, yang diminta satu saja, saya pengen masuk pintu surga namanya Royan. Kan? Ya sudah, karena semua sudah rapi. Akhirnya dia sering mengungkapkan doa-doa itu. Surganya pintunya Royan, ya akhirnya husnul khotimah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lihatin rentetan ayat Al-Qur'annya, mungkin yang nomor 3 Bapak Ibu boleh mengulik bahasa Al-Qur'annya apa. 83 itu adalah ngomongin Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan kudu baca Quran. Kalau saya nyebutnya wajib baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan baca Al-Qur'an sama puasa Ramadan dua-duanya ngasih syafaat. Puasanya wajib, baca Qur'annya diwajibkan waktu Ramadan. Lebih keren daripada nggak baca Quran terus puasa Ramadan. Ya kalau Ramadan aja nggak baca, apalagi di luar Ramadan. Begitu dong Bapak Ibu. Baca Quran. Karena Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tengok data. Nabi Muhammad SAW setiap malam Ramadan itu didatangin Jibril. Jadi karena Jibril alaihi salatu wassalam ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan yatadarasuna bainahuma hatta yusbih. Jadi Jibril datang tiap malam Ramadan, kemudian beliau bertadarus dengan Nabi Muhammad. Itu data Bapak Ibu. Tadarus itu bahasa Arab. Awal katanya adalah darosa, belajar. Yadrusu darsan. Lalu biziyadati ta'i wal alif, jadi tadarosa ya tadarosu tadarusan bimakna mutawwa'ah. Apa itu mutawwa'ah? Saling belajar. Jadi kalau tadarus itu maknanya saling belajar. Jelas itu konsepnya Bapak. Siapa yang belajar? Yang punya wahyu malaikat Jibril, SK langsung dari Allah kepada sang diberi wahyu Nabi Muhammad. Jadi semuanya pengen di-upgrade itu. Apa yang dipelajari? Kalau ada tajwidnya yang kurang jelas, mahrotnya kurang pasti, ada yang lupa ayat, itu Nabi Muhammad upgrade-nya di Ramadan. Ramadan besok ini, tolong data ini jangan disia-siakan. Suaminya baca Quran, yang nyimak istrinya. Atau dibalik, istrinya yang baca Quran, suaminya yang nyimak. Begitu Bapak Ibu. Syukur-syukur, nah ini syukur-syukur. Bapaknya yang baca, istri, semua anak, mantu, cucu nyimak. Wah itu keren Bapak Ibu. Giliran itu namanya tadarus ya. 1, 2, 3. Namanya tadarus. Yang nomor 2 disimak juga kalimatnya, bahwa tadarus ini dilakukannya waktu malam hari. Paling baiknya malam hari. Kenapa malam hari? Karena malam hari itu waktu yang paling baik untuk beribadah. Malam hari itu disuruh dihabiskan untuk taat waktu Ramadan. Jadi capek dari tarawih, tadarus. Pesan saya, mbok yo tadarus itu yang sesuai dengan adab. Kalau bikin halakoh 20 orang tadarus, ya mbok yo jaburannya jangan taruh di tengah-tengah. Martabak di tengah orang baca Quran.
kacang di tengah orang baca Quran. Itu buat saya itu masalah. Dan kayaknya malaikatnya tuh kesel gitu ngeliatin Bapak. Kira-kira begitu. Ini maaf ya, maaf. Kalau di kampung saya dulu sampai hari ini, di kampung saya mungkin nggak pernah disampaikan tuh hadis Bukhari apa, tapi karena budayanya orang kampung saya dari dulu cuma diceramai sama kiai-kiai kampung itu. Kan kata Al-Quran, kalau Al-Quran dibaca, ya kamu dengerin. Yang baca sama yang denger sama-sama dapat rahmat. Kan gitu ya Al-Quran adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, kan, wa angsitu, kan gitu. Lah kalau yang satu baca, yang satu makan kacang, yang dapat rahmat siapa? Yang baca dapat rahmat, yang dikutuk, yang dilaknat, yang berdosa, yang rugi, menderita, sengsara, yang makan kacang itu. Oh, dianterin rahmat kok malah tinggal makan kacang. Pakai gantian lagi. Nanti gantian ya. Saya waktu baca situ makan martabak. Ciloko kabeh kalau gitu, Pak. Iyalah. Artinya apa? Oh, nggak sesuai SOP-nya ini namanya, Bapak Ibu. Tadarusnya sih bener. Tapi SOP-nya bahwa di dalam SOP tadarus itu tidak boleh ada kacang martabak, kenapa dilanggar gitu loh. Nah, kalau di kampung saya tadarus itu di dalam masjid, jaburannya itu sono di bawah beduk. Oh, bawah beduk. Kan kalau masjid di kampung wajib ada beduk, ada kentongan, aja yang di pojokan sono. Kalau dia habis baca Quran setengah jam, 1 jam, dia keluar tuh makan jaburan, boleh. Tapi bukan tadarus sambil makan jaburan, kan itu yang nggak ada di kampung saya. Sampai hari ini nggak ada. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa masjid saya liatin begitu. Bahkan saya kadang-kadang suka bertanya, tadarus kan ada kue dihidangkan. Saya tanya, ini kue takjil atau kue khusus tadarus? Takjil Ustadz, wah nggak beres kata saya nggak mau makan. Kalau kue takjil itu jangan dikasih di tadarus dong. Karena namanya takjil itu adalah hidangan penyegera orang yang sedang berbuka puasa. Kalau tadarus yang habis tarawih itu kan sudah nggak buka puasa. Nanti nggak sesuai dengan paket yang ngasih takjil. Nah, takjil ya dihabiskan aja lah. Waktu takjil. Dan jangan dibawa pulang ya. Udah biarin aja di situ. Maaf Pak, ini kan takjil, makan aja di sini. Kalau mau dimakan ya di masjid lah. Habis sholat. Tapi nggak usah taruh di depan soft ya. Ini jatah saya. Takut nggak kebagian gitu loh, Pak. Taruh aja di situ tuh, sederet 1000 box gitu ya. Taruh aja gitu. Yang habis sholat dapat alhamdulillah, yang nggak dapat alhamdulillah. Bisa begitu, Pak Ibu? Susah. Yang ada sholat ya ingat nasi box. Alhamdulillahirabbil alamin. Isa ento opora aku katanya gitu. Dia baca dalil pula itu. Idza jaa al-asya faqaddimu al-asya. Jadi kalau datang waktu sholat isya berbarengan dengan waktu makan dulu. Nah kan nasi boxnya kebayang duluan kan gitu. Pakai dalil pula, udah salah pakai dalil kan gitu. Nah Bapak Ibu, karena baca Quran ini satu paket dengan Ramadan, jangan sampai Ramadannya selesai Bapak Ibu nggak hatam Quran 1 kali minimal. Nah ini kata Nabi Muhammad SAW, 1 tahun hatam Quran 1 kali. Ini segini banyak Bapak pasti agak bingung nih. Yang nggak bisa baca Quran gimana Ustadz? Coba. Saya bilang begini, yang belum bisa baca Quran minimal baca huruf alif aja dulu. Selama Ramadan itu. Alif. Udah begitu. Alif. Duduk 2 jam, 3 jam baca alif, pahalanya sama. Dengan yang baca Quran 2 jam, 3 jam sama, asal jumlah hurufnya sama ya. Jadi huruf alifnya juga 6.660 huruf sama 6.660 huruf yang sama ya. Misalnya yang satu lancar, sudah yang penting hurufnya sama, pahalanya sama. Nanti waktu mau itikaf baca apa Pak? Masih alif Pak kata. Sudah sampai mana Pak? Alif juga Pak katanya. 1 tahun ini dapat alif, alhamdulillah. Habis Ramadan dia akan nikah, dia akan pergi haji juga karena baca Al-Quran alif. Jelas kan Pak Ibu? Kalau nggak bisa baca alif bagaimana Ustadz? Nah itu ada lagi grade bawahnya Pak Ibu.
Dia disuruh lihatin mushaf Al-Quran. Lihat aja, gak usah bunyi mulutnya. Itu dapat pahala kata Nabi Muhammad SAW. Ini mushaf, dilihat. Tulisannya apa kalau mushaf? Al-Quranul Azim. Ya toh? Dilihat aja itu. Terus ditanya sama orang, ngapain Pak? Lihatin mushaf. Gak dibaca Pak? Kata Nabi sih lihat aja dapat pahala. Bagus. Dia lihat aja tuh dapat pahala. Lihatin mushaf, bukan lihatin handphone. Kan itu yang mau dikritisi kan? Bukan lihatin handphone. Di masjid kok ngeliatin handphone, betaira umum. Mulai dari datang sampai pulang 5 jam, handphone yang dilihat. Mendingan lihatin mushaf, berpahala. Kata Nabi Muhammad kan, lihatin mushaf langsung berpahala, lihatin Ka'bah langsung juga berpahala. Kalau lihat aja enggak, alif juga enggak, baca lancar juga enggak, terus dia puasa Ramadan, mestinya kan hasilnya kurang optimal Bapak Ibu. Karena Ramadan itu bulan turunan Al-Quran. Makanya perlu ada nuzul Quran, ya toh, biar orang sadar, oh Al-Quran wajib dibaca. Sebenarnya penjelasannya Imam Suyuti ya, waktu melihat Quran berpahala itu gini. Orang yang lihatin mushaf itu disuruh merenung. Kalau selama hidupnya dia itu bisa lihatin gambar teknik, gitu ya, desain. Kalau dokter berarti baca buku kedokteran, orang sakit bisa dia sembuhkan. Masa udah bisa ya dia nggak bisa baca sih gitu. Pasti dia akan bergerak itu, Bapak. Setelah lihat, nanti dia akan mencari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Qur'an 185 ya. Nanti tolong diurutkan ayatnya ya. Kan Al-Qur'an bicara tentang fikih berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ramadan itu bulan berdoa. Tadi sudah kita singgung beberapa. Bapak Ibu disuruh konsentrasi sama tujuan. Mau apa, sudah ada latar belakang masalahnya, disampaikan sewaktu Ramadannya sudah sampai. Baca doa terus itu Ramadan. Ya syukur-syukur suaminya tadi ya. Suaminya yang baca doa, istri anak yang mengaminkan. Itu Masya Allah tabarakallah. Nanti kita lihat progresnya. Perubahan hidup demi perubahan. Terus diberikan oleh Allah, kebaikan demi kebaikan, peningkatan demi peningkatan gitu. Berdoalah Bapak Ibu. Kemudian habis doa, Al-Qur'annya bicara tentang ini Bapak Ibu. Kalau di khutbahnya Rasulullah itu kan Nabi menyebutnya apa ya? Ramadan itu awalnya rahmat, gitu ya. Pertengahannya ampunan. Ujungnya Ramadan itu itkun minan nar gitu. Ramadan itu ayat ujungnya 187. Bicara tentang cara berbuka puasa, cara iktikaf, gitu ya. Cara buka puasa, cara berhubungan kenikmatan suami istri yang terenak di dunia ini. Rofas namanya. Berjima. 187. Kata Allah, ukhilla lakum lailatas siyamir rofasu ila nisaikum, sampai ujung ayat. Ayat ini turun Bapak Ibu karena dua sahabat mulia yang Masya Allah jadi penyebab ayat ini turun. Satu Umar bin Khattab, dua Qais bin Sirmah al-Ansari. Dua sahabat mulia ini menjadi pelaku utama pada waktu itu. Umar bin Khattab pulang silaturahmi dari rumah Nabi, sampai rumah pengen ngajak kumpul istrinya. Istrinya sudah tidur, sehingga dia mengatakan apa? Qad nimtu ya Umar, aku sudah tidur wahai Umar. Kalau sudah tidur maka tidak boleh berkumpul. Ya toh? Sehingga Umar pagi harinya ketemu Rasulullah itu wajahnya pucat, pasi, lesu, lemes. Kelihatannya pusing. Kenapa? Malamnya mau berkumpul karena istrinya sudah tidur. Masalah buat Umar. Sahabat Qais beda kasus. Dia petani korma, siang Ramadannya dia nyangkol, menjelang buka puasa, waktu mau dibuatkan buka puasa itu, istrinya lagi pergi beli marjan ke Indomaret, Alfamaret. Qaisnya ngantuk.
Undang-undangnya bilang kalau berbuka puasa tidak boleh tidur dulu. Adzan maghrib ketiduran, habis bangun tidak boleh makan, karena makannya hanya di waktu maghrib aja waktu itu. Akhirnya Qais ini nggak boleh makan sampai hari berikutnya, lemes luar biasa. Siang-siang keluar dari rumahnya ditandu, ketemu sama Nabi. Kenapa Qais katanya? Ya Nabi, dia kemarin mau buka puasa ketiduran, akhirnya lemes luar biasa. Turun ini ayat. Akhirnya yang dirubah apa? Kalau dari awal Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri dari awal Ramadan, tadinya setiap malam Ramadan nggak boleh. Kemudian diperbolehkan berhubungan awal Ramadan boleh, sampai tanggal 20 Ramadan boleh. Nggak boleh berhubungan itu setelah tanggal 21 malam 21 Ramadan, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena suami istri sedang ada di masjid. Jadi Bapak baca ayat itu full sampai bawah. Di situ ada larangan itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu tidur di rumah-rumahmu. Jangan kamu berduaan dengan istrimu karena kamu sedang iktikaf di masjid. Maknanya apa? Bapak Ibu, 10 hari terakhir itu adalah kegiatan puncak Ramadan yang bisa membebaskan Bapak Ibu dari api neraka. Caranya bagaimana? Tinggalkan rumahmu, pergilah ke masjid. Jadi bukan tinggalkanlah rumahmu menuju ke Cipali, menuju ke pulang kampung, bukan begitu. Tinggalkan rumah menuju ke masjid. Saya itikafnya di Semarang, Ustadz, aku nggak percaya itu. Sulit itikaf di daerah itu setahu saya. Sulit. Kecuali mungkin ada sebagian kita rumahnya di samping Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, rumahnya di sampingnya mungkin. Nah, kalau sudah sampai di kampung-kampungnya itu insya Allah ya kampungnya peteng kok Bapak Ibu. Kayak kampung saya itu, mana ada yang mau itikaf Bapak Ibu. Dia kasih tahu itikaf, emang itikaf apa nih? Akan sunah tok toh. Lah kan sunah tok. Enggak ono sing itikaf. Tapi kalau di Bekasi alhamdulillah gelagat, gairah, semangat, izah itikaf itu hidup. Saya berharap segini banyak bapak-bapak yang dengar ngaji ini, semoga besok puasa itu paham betul bahwa Ramadan itu acara puncaknya di 10 hari terakhir. Jadi kalau 10 hari terakhir jangan mulai panik mengerjakan hal-hal yang mungkin itu budaya, terus pikiran kita, iman kita itu kita kalahkan gitu loh Pak Ibu. Apa susahnya sih kita pergi ke masjid, diem di masjid malam harinya untuk mencari satu malam yang oleh Nabi disebut ada lailatun khairum min alfi syahr. Di malam Ramadan itu ada satu malam yang malam itu kalau Bapak Ibu beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun itu di masjid. Nah, yang bisa iktikaf, yang bisa akhir Ramadannya keren, itu itkun minanar, dibebaskan dari api. Siapa sih yang tidak mau Bapak Ibu? Sehingga para ulama ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau berdua ini menganalogikan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan itu sama hebatnya dengan wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Apa hebatnya Bapak Ibu? Tanggal 9 itu malaikatnya semuanya turun di Arafah. Limit waktunya siang hari, kalau iktikaf itu malam hari. Malaikatnya turun semuanya di masjid sampai subuh hatta matla'il fajar. Sama. Ada yang nanya, kalau suami istri iktikaf sahurnya bagaimana Ustadz? Au, kata saya. Sahur dibahas satu. Bapak Ibu kalau sudah duduk iktikaf serius itu, sepengetahuan saya pasti ada yang dermawan, ada yang baik, ada yang nanggung makanannya kita. Setahu saya begitu.
Ada orang-orang baik yang siap ngasih. Kalau takjil aja sampai ngantri masa makan sahur nggak ada Pak Ibu. Pahalanya pasti Masya Allah luar biasa itu Pak Ibu. Bapak Ibu, ini diskusi Ramadannya. Semoga ada manfaatnya. Sekaligus ada perubahannya. Kan kita sama-sama puasa tiap tahun ya toh? Mari kita raih perubahannya. Kita cari keberkahannya, kita cari kemuliaannya, lalu kita praktekkan gitu Pak Ibu. Sehingga akan ada hasil-hasil optimal ketika kita mengerjakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya buat yayasan, DKM, Masjid Al-Ikhlas, dan seluruh jamaah yang selama ini silaturahmi 1 tahun di sini. Kalau ada yang tidak berkenan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa puasa qiyam Ramadan 1447 lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.